Bagaimana peranan Kores dalam kaitan dengan Israel akan saya jelaskan. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata memang sejarah dunia connect dengan sejarah Alkitab. Karena itu pada waktu Alkitab menyebut ada raja ini, raja ini, itu bukan dongeng. Itu cocok sekali dengan sejarah. Hanya banyak orang tidak tahu sejarah dunia. Kita baca ayat-ayat Alkitab, begitu pun kita baca lari lewat saja. Tapi kalau kita telusuri sejarah dunia diceritakan, lalu dikomparasi dengan Alkitab, saudara akan makin kagum dengan Alkitab. Begitu luar biasa ketepatan dan keakuratan sejarahnya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar seperti tema yang telah dipublikasikan dari 2 minggu yang lalu. Hari ini saya akan membahas soal Israel dan Iran. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini ada perang antara Israel dan Iran. Walaupun sudah ada gencatan senjata, tetapi mengikuti perkembangan yang ada, saya merasa bahwa gencatan senjata ini tidak akan bertahan lama. Besar kemungkinan akan pecah lagi perang-perang selanjutnya kalau masalah utama di antara mereka belum terselesaikan. Nah, ada banyak, saya lihat sudah ada orang-orang atau pendeta-pendeta yang sudah mengkhotbahkan hal ini. Tapi saya akan tetap mengkhotbahkannya. Kalau saudara lihat judulnya, ini adalah tinjauan historis, politis, dan teologis. Nah, saya kira ada banyak yang membahas, tetapi tinjauan historisnya, saya belum menemukan ada yang membahas cukup dalam tentang hal ini. Dan saya akan membahas ini sangat-sangat dalam, agak lama. Makanya tolong siapkan makanan, minuman. Kalau belum punya, ada jual di luar. Ya. Nah, dan kita mau bahas ini antara Israel dan Iran. Khotbah ini akan menelusuri jejak bangsa Iran atau negara Iran sejak dari zaman dulu. Hubungan antara Iran sama Israel dan bagaimana nantinya hubungan mereka dari kacamata eskatologi atau doktrin akhir zaman di dalam teologi Kristen. Nah, karena itu saudara-saudara, kita akan bahas hari ini dengan fokus kepada Iran. Hal pertama yang saya bahas adalah sejarah dan asal-usul negara Iran. Saudara mungkin aneh dengan baju saya, ini baju orang Iran. Ya, dan saya juga mau pakai topi orang Iran waktu membahasnya. Ini saya beli dari pedagang Iran di wilayah Anatolia bagian timur, ya itu wilayah Kapadokia. Itu ada pedagang-pedagang Iran di sana. Saya suka mengoleksi pakaian dari berbagai macam negara. Jadi yang saya pakai sekarang ini adalah pakaian Iran karena mau bahas tentang Iran. Oke, kita akan belajar sejarah asal-usul negara Iran. Nah, kita tahu sekarang soal negara Iran yang modern sekarang ini. Nah, sebenarnya negara Iran modern sekarang ini secara konstitusional itu berdiri tahun 1906. Ya, 1906, tapi baru tahun 1925 Iran mengalami pembaharuan besar sebagai negara nasional yang kuat di bawah kepemimpinan suatu resim yang namanya resim Pahlavi yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlavi. Ya, nah nama Iran sendiri itu sebenarnya diberikan oleh Reza Shah Pahlavi pada tahun 1935, di mana beliau meminta supaya seluruh negara di dunia itu menyebut negara yang dia pimpin itu dengan nama Iran. Nah, kata Iran ini itu berasal dari istilah Aryanam yang artinya tanah orang Arya.
ya. Dan itu telah digunakan sejak abad yang ketiga Masehi, tetapi nama Iran ini tenggelam, ya, digunakan nama lain, dan akhirnya Reza Shah ini meminta supaya seluruh dunia internasional itu menyebut negara yang dia pimpin dengan nama Iran. Sebentar akan saya jelaskan mengapa atau atas dasar apa dia meminta supaya negara ini disebut sebagai Iran. Nah, saudara-saudara, menelusuri sejarah bangsa Iran, maka ini adalah sejarah yang sangat-sangat panjang, dimulai dari milenium ketiga sebelum Masehi. Artinya sekitar 3000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, untuk bisa mengetahui perkembangannya, saya akan menjelaskannya tahap demi tahap. Bagaimana itu dari 3000 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2025. Jadi khotbah ini akan menelusuri sejarah 5000-an tahun. Karena itu saya bilang siap makanan. Ya. Oke, saudara, mari kita mulai. Pertama itu dari kerajaan Elam. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita mengenal ada satu bangsa yang namanya bangsa Elam. Saudara lihat di Yeremia 49 ayat 34. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Lalu di Daniel pasal 8 ayat 2. Aku melihat dalam penglihatan itu, sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Itu berarti memang Alkitab berbicara tentang ada suku bangsa yang namanya bangsa Elam. Nah, bangsa Elam ini datang dari mana? Bangsa Elam ini sebenarnya adalah keturunan Nuh dari anaknya Sem. Karena kita tahu Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Nah, bangsa Elam ini datangnya itu dari Sem. Berarti dari sudut ini dia sama dengan bangsa Israel, karena Israel juga turun dari Sem. Ya, kalau saudara lihat ini garis-garis keturunannya Israel itu ya, mulai dari Nuh, ya, Nuh lalu punya anak Sem, lalu Sem punya Arpaksad, Arpaksad turun Sela, turun Eber, dari Eber ini lalu menjadi Eber, Heber, Hebrew, Hibraniah. Jadi Ibrani itu dari kata Eber, lalu turun Pelek, Rehu, Serok, Nahor, Terah, Abraham, Ishak, Yakub, turun bangsa Israel. Sementara Elam itu dari Nuh turun Sem, lalu turun Elam, lalu nomen Nesio dalam bahasa Latin tidak diketahui siapanya, sampai turun ke bangsa Elam. Berarti antara Israel dan Elam ini mereka ada hubungan saudara, yaitu berasal dari kakek yang sama, yaitu Sem. Nah, dan hanya bedanya adalah Israel setelah Sem turun dari Arpaksad, sementara Elam itu turun dari orang yang namanya Elam. Nah, bangsa Elam ini yang sudah sangat tua, itu hidup di wilayah mana? Mereka hidup di wilayah yang kalau ditarik ke peta modern sekarang, itu adalah wilayah orang Iran. Kalau saudara lihat ini, peta ini, saudara lihat bandingkan. Agak mirip Elam sama Iran. Sehingga kita bisa lihat bahwa memang negara yang sekarang dikenal sebagai Iran itu dulunya adalah wilayahnya orang Elam. Letaknya sangat strategis sehingga bangsa Elam ini sering berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain pada waktu itu seperti Mesopotamia, Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan juga Assyria atau Asyur. Nah, kira-kira milenium ketiga sekitar tahun 2700 itu orang-orang Elam ini 2700 sebelum Masehi ya. Orang-orang Elam ini mendirikan sebuah kerajaan yang ibu kotanya di sebuah tempat yang namanya Susa atau Susan, dan menjadikan itu menjadi kerajaan, salah satu kerajaan yang paling awal di wilayah timur dekat kuno. John Curtis dan Nigel Tallis itu bilang begini, orang-orang Elam membentuk salah satu peradaban yang paling awal di Iran, dan kerajaan mereka sudah tercatat sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Dan setelah itu sudah ada banyak raja yang berkuasa atas Elam. Lalu saudara, salah satu raja dari Elam yang terkenal itu namanya Kutik Isunisinak. Dan nama ini itu muncul dalam sebuah tablet
atau Table of Lion yang ditemukan pada tahun 1220 ya, itu tablet yang berasal dari tahun 1220 sebelum Masehi. Saudara lihat, ini adalah Table of Lion, dan ini sekarang tablet ini ada disimpan di Museum Louvre di Paris, Prancis. Nah, di dalam tablet inilah ada keterangan tentang kerajaan Elam dengan rajanya Kutik Insu Hilang. Nah, karena itu maka kerajaan Elam ini itu sudah bertumbuh menjadi kerajaan yang sangat-sangat tua. Dan saudara-saudara, salah satu sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi, kerajaan Elam ini sudah ada. Itu berarti bahwa kita bisa lihat dari jalur Israel itu ada Abraham, itu kira-kira 2000 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini karena dia sudah berasal dari 2700 sebelum Masehi, kerajaan ini Elam, maka tahun 2000 sebelum Masehi itu dia pasti ada, dan Abraham itu hidup di antara tahun 2000 sebelum Masehi. Kalau begitu maka waktu Abraham hidup, kerajaan Elam ini sudah ada kira-kira 700 tahun. Nah, saudara-saudara, Abraham pernah berurusan dengan kerajaan Elam. Karena Abraham berurusan dengan salah satu raja dari kerajaan Elam. Ada yang tahu siapa rajanya? Ya, Kejadian 14 ayat 1. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam. Kalau begitu Alkitab memang sebut itu, bahwa seorang raja dari kerajaan Elam namanya adalah Kedorlaomer, dan Kedorlaomer inilah yang memimpin sekutu-sekutunya untuk menyerang Sodom dan Gomora. Dan pada waktu itu Lot ada di Sodom. Karena itulah maka Lot terancam. Lot ini keponakannya Abraham, maka Lot terancam di Sodom. Nah, sekutunya Elam, Kedorlaomer dengan teman-temannya serang Sodom. Lot terancam, itulah sebabnya Abraham turun tangan, dan Abraham akhirnya berperang melawan bangsa Elam dengan sekutu-sekutunya. Kejadian 14 ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, berarti memang Abraham pernah perang dengan bangsa ini, ya. Nah, saudara-saudara, kerajaan Elam ini adalah satu kerajaan yang paling awal, bukan hanya paling awal, tetapi juga termasuk sebuah kerajaan yang kuat. Itulah sebabnya kerajaan Elam ini menguasai banyak wilayah. Kerajaan-kerajaan kecil itu ditaklukkan oleh kerajaan Elam ini. Lihat Kejadian 14. Bera Raja Sodom, Birsa Raja Gomora, Sinab Raja Atma, Semember Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Berarti Elam berkuasa. Nanti mereka memberontak pada tahun yang ke-13. Lalu tahun ke-14 ayat 5, dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnaim dan seterusnya. Berarti kita bisa melihat dia menguasai 12 kerajaan lain, kerajaan kecil di bawah Elam. Walaupun mereka sempat memberontak, membebaskan diri pada tahun ke-13, tapi tahun ke-14 dia rebut kembali mereka. Itu berarti bahwa kerajaan Elam ini termasuk kerajaan besar yang sangat kuat di dunia timur dekat kuno pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kerajaan Elam juga dalam perkembangannya sering berperang melawan beberapa kerajaan besar seperti Babelonia, juga kerajaan Asyur dan kerajaan Akadia. Dan bangsa Elam itu terkenal dengan kekuatan militernya. Militer, mereka mempunyai pasukan panah yang sangat terlatih dan sangat hebat. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari Alkitab juga, ya. Kalau kita lihat Yeremia 49 ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam, yaitu pokok kekuatannya. Nah, busur Elam disebut pokok kekuatan. Berarti memang kekuatan Elam itu ada pada busur panahnya. Dan memang mereka punya pasukan panah yang luar biasa.
Nah, tadi saya bilang mereka suka berperang dengan bangsa-bangsa berikutnya. Nah, sejarah Elam begitu panjang dari 2700 sampai zaman Abraham tahun 2000 sampai terus zaman 1000 terus sampai milenium yang ke-7 ya, bukan milenium, abad yang ke-7 sebelum Masehi. Nah, sementara Elam berkembang menjadi kerajaan hebat, kita juga tahu bahwa Asyur itu juga, Assyria itu juga kerajaan hebat ya, yang berkembang. Nah, maka dua kerajaan ini, Elam versus Asyur, terlibat dalam sebuah peperangan yang namanya Perang Tulis. Dan waktu itu Elam dipimpin oleh rajanya yang namanya Teuman, dan dia berhadapan dengan raja Asyur yang terkenal yang namanya Asyurbanipal. Teuman dari Elam versus Asyurbanipal dari Asyur. Perang Tulis ini berlangsung begitu sengit, dan akhirnya dihasilkan perang itu adalah Asyur memenangkan perang itu, dan dengan demikian kerajaan Elam menjadi runtuh. Itulah kisah terakhir kerajaan Elam pada tahun 653. Kekalahan itu sebenarnya belum telak, karena hanya pasukannya saja. Tetapi beberapa tahun setelah itu Asyurbanipal dari Asyur terus menyerang Elam, dan juga kota-kota kuno dari Elam itu dihancurkan, diratakan dengan tanah. Semua dewa-dewa mereka juga diratakan dengan tanah. Kota penting seperti Susa, Madaktu, Hidau, semuanya diratakan dengan tanah. Dan sejak saat itu Elam secara resmi tidak lagi menjadi kerajaan merdeka. Wilayah Elam akhirnya dikuasai oleh Asyur, dan hanya dijadikan provinsi-provinsi dari Asyur. Nah, saudara, tapi biarpun mereka sudah tidak lagi sebagai bangsa Edom, kerajaan Elam, sekarang sudah di bawah Asyur, tetapi ras Elam itu tetap ada. Mereka tetap hidup dengan budaya mereka, keturunan Elam tidak punah. Mereka tinggal dan menyatu di dalam wilayah-wilayah Asyur, tapi ras Elam itu sendiri tidak punah. Jelas sampai sini? Oke, sekarang kedua, kita menuju ke kerajaan Persia. Nah, saudara-saudara, orang-orang Elam ini tinggal di wilayah Asyur. Ras-ras Elam ini menyebar di wilayah Asyur, dan ada satu kelompok mereka lagi. Kelompok mereka yang disebut sebagai orang Madai. Mereka masih punya hubungan darah yang erat dengan bangsa Elam ini. Dan orang Madai, mereka dikenal sebagai orang Madai. Mungkin ya kayak mau dibilang kita orang apa ya, orang Timor, ya, tapi ada sebelahnya Rote, ya, tapi semua itu disebut sebagai dulunya kerajaan Flobamora, kira-kira begitu, ya. Nah, tetapi ada satu lagi namanya orang Media, dan ini disebut di dalam Alkitab. Yesaya 13, sesungguhnya aku menggerakkan orang Media. Bahkan perjanjian baru menyebutnya, Kisah 2 ayat 9, kita orang Partia, Media. Nah, walaupun mereka itu, jadi sebenarnya mereka ada hubungan kawin-mawin. Sebenarnya nenek moyang asli dari Elam itu turun dari Sem, tetapi orang Madai ini nenek moyang asli turun dari saudaranya Sem yang namanya Yafet. Kejadian 10, anak-anak Yafet ialah Madai. Tapi nanti mereka mendiami wilayah yang sama, ya, wilayah yang luas itu, sehingga kalau dilihat dari sudut wilayah sebenarnya mereka itu satu. Nah, saudara-saudara, sekitar tahun 700 sebelum Masehi, seorang pemimpin lokal dari suku Madai atau Media namanya Dioses, ya, itu nama Yunaninya. Sedangkan nama aslinya dari sumber Asyur itu adalah Daiku. Nah, dia menyatukan suku-suku Media yang tercerai-berai lalu membentuk sebuah kerajaan. Data ini dari mana? Data ini dari catatan Herodotus, sejarawan Yunani. Nah, saudara-saudara, meskipun Media itu terbentuk menjadi sebuah kerajaan, tapi dia belum sepenuhnya berdaulat. Kenapa? Ingat, ada kerajaan adik kuasa
Asyur yang tadi sudah mengalahkan Elam yang kuat itu. Karena itu kerajaan Media itu hanya merupakan kerajaan kecil di dalam kerajaan Asyur. Nah, mereka berkali-kali berusaha memberontak melawan Asyur, tetapi selalu kalah. Bahkan putra dari Dioses bernama Paurtes itu berusaha untuk mengalahkan Asyur dalam sebuah pertempuran tahun 653 sebelum Masehi. Tapi putra dari Dioses ini akhirnya dibunuh mati, dipenggal oleh Asyurbanipal. Dan setelah itu kerajaan Media itu menjadi begitu lemah. Kira-kira tahun 625 sampai 585 bangkitlah seorang raja, anak dari Paurtes yang tadi dibunuh mati itu. Namanya adalah Sikares. Dan Sikares ini dia merasa bahwa kalau lawan Asyur sendiri tidak mungkin menang. Saya harus berkoalisi. Koalisi dengan apa? Ada Babilonia yang hebat. Karena itulah maka dari Media ini, yaitu Sikares ini, dia ajak Babilonia untuk bersekutu, dan Babilonia pada waktu itu dipimpin oleh Nabopolassar. Siapa Nabopolassar? Nabopolassar ini adalah ayah dari Nebukadnezar yang di Alkitab itu. Ya. Nah, mereka dua bersekutu sehingga pada tahun 612 mereka dari Media ini bersatu dengan Babilonia serang Asyur, dan mereka berhasil menaklukkan bangsa Asyur. Ibu kota Asyur yang bernama Niniwe diratakan dengan tanah, dan itulah akhir dari kerajaan Asyur. Nah, maka sekarang saudara, wilayah Asyur yang besar itu sekarang karena ini koalisi Media sama Babilonia, maka wilayah Asyur yang besar bagi dua. Bagian barat milik Babilonia, bagian timur itu milik dari Media. Karena itu bangsa atau kerajaan Media ini itu memperluas pengaruhnya dan menguasai begitu banyak wilayah sampai wilayah Armenia, ya, Turki bagian timur, ya, lalu menguasai juga wilayah Partia di Iran bagian timur laut sampai Laut Kaspia, Hikarnia, dan juga pengaruhnya sampai kepada Afghanistan utara, Uzbekistan sekarang itu dikuasai oleh Media. Saudara lihat, ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Yang warna pink itu adalah dalam peta dunia kuno, itu menjadi wilayah kekuasaan dari Media. Next, saudara lihat banyak tempat yang dikuasai. Dan inilah saatnya Media benar-benar menjadi kerajaan merdeka, berdaulat, bahkan menjadi kerajaan kuno dengan kekuatan yang begitu besar, setara dengan Babilonia di bawah Nabopolassar yang kemudian di bawah Nebukadnezar. Nah, saudara-saudara, kerajaan Media ini itu mempunyai suatu ibu kota yang namanya Ekbatana. Ekbatana ini dalam bahasa Aram itu adalah Ahmeta. Dan ini disinggung dalam Alkitab. Esra pasal 6 ayat 2. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media. Nah, Ahmeta ini adalah ibu kotanya mereka. Nah, itulah kerajaan Media. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kita masuk kepada kerajaan Persia. Persia ini dari mana lagi? Sebenarnya setelah Elam hancur, itu kan mereka pecah-pecahin orang Elam ini di wilayah Asyur. Nah, nanti tadi saya bilang ada satu grup Media. Media ini yang memberontak sekarang jadi kerajaan Media. Tapi ada satu kelompok lagi yang masih grup Media juga. Grup Elam juga, yaitu kelompok yang namanya Parsa. Mereka berasal dari provinsi yang terkenal sekarang sebagai Fars atau Farsa. Nah, orang-orang Parsa ini mereka ada di wilayah Iran bagian selatan, dan mereka sebelumnya hanya kelompok kecil saja, ya. Mereka ini masih saudara dekat juga dengan Media. Nah, mereka mendirikan sebuah kerajaan kecil yang dimulai oleh seorang yang namanya Ahmenes. Itu kira-kira tahun 700
sampai 675 sebelum Masehi. Nah, karena itulah dinasti yang dia tentukan sesuai namanya Ahmenes itu adalah Ahmenid, dinasti Ahmenid dia memimpin. Nah, saudara-saudara, Ahmenes mempunyai anak itu namanya Teibes, memperluas pengaruhnya, berusaha untuk menyerang wilayah-wilayah lain dan menguasai cukup banyak. Tapi bagaimanapun juga, ya, waktu itu Elam sedang berkuasa. Sehingga walaupun Elam begitu besar, Persia hanya kecil saja. Ya, oke, saudara lihat gambar ini. Next. Saudara lihat, ini adalah kerajaan Elam yang besar. Di dalam kerajaan Elam yang besar, itu ada kerajaan kecil. Ya, namanya kerajaan Persia. Next. Ada kerajaan Persia di situ. Nah, lalu saudara, Raja Media yang tadi saya ceritakan yang namanya Sikares itu, yang menaklukkan Asyur itu bersama Babel, kemudian dia diganti oleh anaknya. Sehingga penguasa Media namanya Astyages. Ya. Nah, dia Astyages ini, dia berkuasa 585 sampai 550 sebelum Masehi. Sementara Astyages berkuasa di Media, di Persia itu raja kecil muncul di sana namanya Kambises I. Kenapa satu? Karena nanti ada juga yang pakai Kambises 2, 3 dan seterusnya. Kambises I. Maka 2 raja. Lalu menurut catatan Herodotus, sejarawan Yunani, Astyages ini mempunyai anak perempuan yang namanya Mandane. Lalu saudara, Mandane ini ternyata jatuh cinta kepada Raja Persia Kambises I. Ya, akhirnya menikahlah mereka. Ya, nah setelah menikah, lalu mereka punya anaknya yang namanya Cyrus II atau Cyrus the Great. Sehingga Cyrus II ini berdarah Media sekaligus berdarah Persia. Ya, ingat saudara bahwa Persia sedang berada di bawah Media. Dia hanya kerajaan kecil di dalam Media. Nah, sementara Raja Media, Astyages ini seringkali berbuat hal-hal yang tidak bagus dan menyengsarakan rakyat di bawah dia. Didorong dengan hal itu dan ingin membuat Persia menjadi besar, maka Cyrus II merencanakan pemberontakan. Dan pemberontakan melawan Media, yaitu dia melawan Astyages. Dan dengan demikian, dia mau menyerang kerajaan kakeknya dari ibu. Ya. Nah, di dalam pemberontakan itu sebenarnya kekuatan Persia ini terlalu kecil seperti semut saja dibanding Media. Hanya saja karena kelakuan Astyages yang tidak baik, banyak pembesar, banyak bangsawan di dalam Media sendiri itu lebih pro kepada Persia. Tentara-tentara juga begitu, sehingga dalam penyerangan itu akhirnya Cyrus II berhasil menaklukkan Media dan dia menangkap dan menghukum kakeknya sendiri. Nah, lalu saudara, habis itu bagaimana? Dia mau dirikan kerajaan baru, kekaisaran baru, tapi dia ingat dia mau membesarkan Persia karena bapaknya Kambises orang Persia. Tapi dia juga sayang mamanya Mandane yang adalah orang Media. Karena itulah, maka dia pikir daripada begitu supaya bapak dan mama adil, maka dia tidak menghancurkan dan membinasakan Media, melainkan dia menggabungkan antara Media dan Persia. Sehingga akhirnya Media dan Persia menjadi sebuah kerajaan. Nah, kalau kita melihat Emilia Court, dia bilang Cyrus Agung berhasil menggulingkan penguasa Median dan meletakkan dasar bagi kekaisaran Ahmenia. Kenapa Ahmenia? Karena Ahmenia itu dari kakeknya, yang pendiri kerajaan Persia itu Ahmenes. Dan karena itulah maka kerajaannya namanya Media Persia. Ya, itu ceritanya. Nah, ini jelas berhubungan dengan Alkitab. Saudara lihat Daniel 5 ayat 28. Beres, kerajaan Tuhan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Daniel 6 ayat 9. Menurut undang-undang orang Media dan Persia. Daniel 8 ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu adalah orang-orang raja orang-orang Media dan Persia.
Jadi saudara melihat bahwa di sini, ini yang saya ceritakan ini sejarah dunia ini. Tapi sejarah dunia itu tidak lepas dari Alkitab. Karena Alkitab itu juga adalah sebuah buku sejarah yang sangat akurat. Ya. Nah, walaupun kerajaan ini menggabungkan Media dan Persia, tetapi lama-lama karena Media ini, karena Cyrus ini kan orang Persia dari bapaknya, jadi lama-lama yang lebih dikenal itu adalah Persianya ketimbang Media, walaupun nama resminya adalah Media Persia. Itu sama dengan kerajaan selatan Israel, yaitu ada dua suku, Yehuda dan Benyamin. Tapi lama-lama karena Benyamin terlalu kecil, tenggelam, sehingga kerajaan itu lebih dikenal sebagai kerajaan Yehuda, walaupun isinya dua, Yehuda dan Benyamin. Lama-lama dikenal sebagai Persia, walaupun isinya sebenarnya adalah penggabungan antara Persia dan Media. Karena itu maka pejabat-pejabat Media itu tidak dipecat, tetap dipakai oleh Cyrus itu. Dan jabatan-jabatan penting itu tetap diberikan kepada orang-orang Persia. Setelah kekaisaran Media Persia itu muncul, Cyrus II lalu mulai memperlebar kekuasaannya dengan mulai menaklukkan wilayah-wilayah. Salah satu yang dia taklukkan adalah wilayah Anatolia dari ujung ke ujung, yaitu wilayah Turki. Maka Turki jatuh ke wilayah Persia. Besar sekali. Saudara lihat, ini adalah peta kuno kekuasaan Persia. Yang hijau semua itu dikuasai. Lihat next. Saudara lihat ada nama-nama tempat di sana. Itu di dalam kekuasaan Persia. Nah, saudara-saudara, pada waktu Persia berkuasa, Babilonia juga membesar. Ingat, di bawah Nebukadnezar, Babilonia menjelma menjadi kerajaan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, salah satu prestasi paling besar dari Cyrus ini adalah dia berhasil menaklukkan Babilonia. Setelah Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar, dan pada waktu Nebukadnezar mati, akhirnya yang mengganti dia itu bukan anaknya, tapi yang mengganti dia itu orang yang namanya Nabonidus. Nabonidus ini alih-alih pimpin kerajaan, dia suka perhiasan, batu-batu itu loh. Makanya dia suka mengembara kemana-mana cari batu, termasuk sampai ke wilayah Anatolia. Sementara kerajaannya, kerajaan Babel, secara de jure dipimpin oleh Nabonidus ini, tetapi secara de facto itu dipimpin oleh anaknya yang namanya Belsasar. Nah, pada waktu Belsasar memimpin itulah Cyrus II menyerang. Nah, saudara lihat, waktu Raja Belsasar, menurut cerita kitab Daniel, waktu Raja Belsasar bikin pesta, itulah malam itu muncul tulisan ajaib di tembok, Mene Mene Tekel Over Sin. Daniel 5 ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu, orang Babel. Sehingga akhirnya Babel yang besar itu berhasil ditaklukkan oleh Persia. Maka Persia itu menjadi lebih besar lagi kekuasaannya di bawah Cyrus II ini. Nah, saudara-saudara, lalu Cyrus itu harus kembali ke pusat Persia. Babel sudah dikalahkan. Untuk bisa memerintah Babel dengan baik, Cyrus itu mengangkat seorang Media. Ingat, dia tadi mempertahankan pejabat-pejabat Media. Maka dia mengangkat seorang pejabat dari Media untuk memerintah di Babel sebagai gubernur di bawah dia. Dan orang itu yang namanya Darius. Ya, saudara lihat Daniel 6 ayat 1. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika dia berumur 62 tahun. Nah, maka Darius, orang Media ini yang mana? Ya, Darius orang Media ini yaitu anak buahnya Cyrus yang disuruh berkuasa atas wilayah Babel. Nah, waktu si Darius orang Media ini berkuasa atas Babel, dia mengangkat pemimpin-pemimpin. Ya, Daniel 6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Saudara lihat connect antara sejarah Alkitab dengan sejarah dunia. Ya, nah berarti Cyrus ini orang hebat, saudara. Nah, tapi saudara, Darius memerintah di Babel. Pada masa Darius memimpin inilah Daniel dibuang ke guasnya. Pada zaman Darius ini.
Nah, Sirus ini orang hebat karena berhasil menaklukkan Babel. Tapi siapa sebenarnya Sirus ini? Nah, Sirus itu, saudara, nama dia itu di dalam, kalau dieja Sirus menjadi Kirus, Kurus, dalam bahasa Ibrani menjadi Kores. Maka dialah Raja Kores yang diceritakan dalam Alkitab. 2 Tawarik 36. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, maka Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja negeri Persia itu. Lalu ayat 23, beginilah perintah Kores, Raja negeri Persia. Yesaya 45 ayat 1. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku mendudukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Daniel 1 ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel 6 ayat yang ke-29, ya. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Lalu di Esra 1 ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Bagaimana peranan Kores dalam kaitan dengan Israel akan saya jelaskan. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata memang sejarah dunia connect dengan sejarah Alkitab. Karena itu pada waktu Alkitab menyebut ada raja ini, raja ini, itu bukan dongeng. Itu cocok sekali dengan sejarah. Hanya banyak orang tidak tahu sejarah dunia. Kita baca ayat-ayat Alkitab, begitu pun kita baca lari lewat saja. Tapi kalau kita telusuri sejarah dunia diceritakan, lalu dikomparasi dengan Alkitab, saudara akan makin kagum dengan Alkitab. Begitu luar biasa ketepatan dan keakuratan sejarahnya. Nah, setelah penaklukan Babilonia, Kores pada akhirnya mati. Dan Persia masih berjaya selama 209 tahun setelah Kores. Dan raja demi raja berganti di bawah kekuasaan Persia. Ahmedid itu, dinasti Ahmedid. Nah, setelah Kores mati, dia diganti oleh anaknya yang namanya Kambises II. Ini adalah patungnya Kambises. Itu dari 530 sampai 522 pemerintahannya. Nah, si Kambises II ini tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi prestasi dia yang paling hebat adalah dia berhasil menaklukkan Mesir. Sehingga Mesir pun masuk ke wilayah Persia. Dan cara dia menaklukkan itu juga hebat, saudara. Orang Mesir itu kan punya banyak dewa, kan? Hampir semua binatang-binatang itu jadi dewanya orang Mesir. Makanya kenapa Tuhan kasih tulah binatang ini, tulah, lalat, pikat, nyamuk, dan segala macam. Itu karena dewa-dewanya itu. Termasuk kenapa Tuhan kasih air sungai Nil jadi darah, mati ikan-ikan semua. Karena sungai Nil itu dewanya orang Mesir. Banyak dewa. Nah, maka saudara-saudara, pada waktu itu ada dewa, ya, sebagai dewa Bastet itu. Begitu si Kambises maju, seluruh pasukannya itu taruh namanya dia tamengnya itu gambar dewa. Setelah itu orang Mesir itu juga sangat menghormati dewa kucing. Karena itu waktu maju perang lawan Mesir, Kambises ini suruh bawa kucing. Maka mereka bawa kucing begitu banyak, sampai orang Mesir mau serang balik juga takut. Kenapa? Itu dewa mereka, masa mereka serang dewanya? Akibatnya dengan sangat mudah Mesir ditaklukkan oleh Kambises. Maka masuk lagi Mesir di bawah wilayah Persia. Setelah Kambises, raja berikut yang berkuasa atas Persia adalah Darius I. Darius Agung, atau dikenal juga Darius Histapes, yang memerintah 522 sampai 486. Ini adalah Darius Histapes. Nah, dia adalah Darius yang berbeda dengan Darius gubernur zaman Daniel itu. Beda ya, tahunnya berbeda. Nah, Daniel ini, Darius inilah yang namanya disebutkan di dalam kitab Esra pasal 5 dan pasal 6. Saudara lihat Esra pasal 5, ya. Nah, inilah ya sebelum surat itu disampaikan kepada Darius. Lalu ayat 6, inilah salinan surat yang dikirim kepada Raja Darius. Ayat 7, surat itu berbunyi kepada Raja Darius. Lalu pasal 6 ayat 1, sesudah itu atas pemerintahan Raja Darius. Nah, ini Darius I, Histapes.
Nah, saudara-saudara, pada zaman Darius inilah Kekaisaran Persia menerima agama resmi yang namanya Zoroaster. Ya, agama Zoroaster ini sebenarnya sudah dikenal zamannya Kores, dan Kores kelihatannya adalah seorang penganut Zoroaster. Zoroaster itu seorang nabi yang muncul kira-kira tahun 1000. Jadi kira-kira sejaman dengan Daud, ya. Nah, Zoroaster ini menyembah, dan sementara yang lain politis, menyembah banyak dewa, tapi Zoroaster menegaskan hanya ada satu dewa yang esa. Maka dia menekankan monoteis, dan dewa yang esa itu yang satu itu namanya Ahura Mazda. Ya. Nah, kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar Ahura Mazda. Ya, itulah dewa orang Persia. Nah, saudara-saudara, hubungan ini dengan Alkitab apa? Ada. Saudara ingat cerita waktu Tuhan Yesus dilahirkan, datanglah orang Majus dari timur. Timur itu mana? Persia. Nah, saudara-saudara, kata Majus di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata Yunani magoi. Magoi itu diambil dari bahasa Persia, magus. Dari magus itu menjadi majus. Maka istilah majus itu menurut Herodotus, kelompok magoi atau majus itu adalah imam-imam Zoroaster. Kalau begitu orang majus itu sebenarnya adalah orang-orang agama Zoroaster. Dan mereka adalah ahli-ahli perbintangan di dalam agama Zoroaster. Luar biasanya pada waktu Yesus dilahirkan, Tuhan memberikan penglihatan bintang kepada imam-imam Zoroaster. Lalu mereka menafsirkan itu, ini ada raja baru lahir. Lalu mereka datang cari kayak udah, pas ketemu Yesus lahir. Jadi semua ada kaitan dengan Alkitab, ya. Nah, pada zaman Darius inilah mulai terjadi konflik antara Persia dengan Yunani. Karena Yunani itu kerajaan di barat, Persia di timur. Sementara Persia itu berusaha mengembangkan kerajaannya kemana-mana, menaklukkan banyak bangsa. Yunani juga sedang berkembang. Maka Persia di bawah Darius itu berambisi menaklukkan Yunani. Karena itu saudara-saudara, pada tahun 490 sebelum Masehi, Darius I ini membawa kira-kira 20.000 sampai 30.000 tentara dipimpin oleh Datis dan Arpenes untuk menyerang Yunani yang waktu itu jumlah tentaranya hanya 10.000 di bawah pimpinan Miltiades. Dan saudara-saudara, sayangnya adalah bahwa di dalam perang itu, ini lokasi perangnya itu, mereka perang dan akhirnya kalah. Mereka perang di mana? Perangnya di sebuah daratan atau teluk yang namanya Teluk Marathon. Di situ orang Persia kalah, Darius kalah. Orang Yunani menang. Pada waktu menang itulah seorang tentara Yunani lari dari Teluk Marathon ke Athena, jaraknya 40 km, lari non-stop untuk mengabarkan kemenangan Yunani. Sejak itulah lari jarak jauh non-stop disebut lari maraton. Paham ya? Nah, kita sekarang ada lomba lari maraton. Itu dari mana? Ya dari perang Darius ini melawan Athena Yunani. Karena itu di bawah Darius, dia tidak berhasil mengalahkan Yunani. Raja berikut dari Persia itu namanya Xerxes I, atau dia dikenal juga sebagai Ahasiweros. 486 sampai 465 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahannya dia berusaha menaklukkan Yunani lagi, tetapi dalam perang Salamis kembali lagi Persia kalah di bawah Ahasiweros. Sejak itu ambisi Persia menaklukkan Yunani itu mulai padam. Tapi prestasinya si Xerxes ini, dia berhasil membangun proyek-proyek besar di Persia, seperti kanal yang dia buat dari Sungai Nil ke Laut Merah, itu mega proyek. Dan juga dia membangun istana yang sangat mewah, namanya Istana Persepolis, yang ada sekarang kalau saudara berkunjung ke Iran. Saudara lihat, ini adalah bekas Istana Persepolis yang dibangun, dimodifikasi oleh Xerxes. Nah, Xerxes inilah yang dalam Alkitab namanya Ahasiweros. Lihat Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasiweros,
yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Berarti memang kerajaannya besar itu. Nah, dia inilah yang sempat menjadi suaminya Esther, di mana dia menolong orang Yahudi ketika Haman ingin membasmi orang Yahudi. Maka atas doanya Esther, Mordekai, dan orang Yahudi, akhirnya mereka diselamatkan dari upaya genosida Haman. Raja berikutnya namanya Artasasta I Longimanus. Dia adalah anak dari Ahasiweros. Dan dialah yang mengizinkan, ini orang penting di dalam zaman Esra dan Nehemia. Karena dialah yang mengizinkan Esra untuk kembali ke tanah air dan mengajar hukum Taurat di sana. Dan mengizinkan Nehemia kembali ke Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi Esra dan Nehemia itu tinggalnya di mana? Tinggal di Persia. Ya, pada zaman Artasasta ini. Lihat Esra 7 ayat 1. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkiah kembali ke tanah air. Dan Esra menjadi imam besar yang ahli Taurat, yang mengajarkan Taurat kepada orang Israel. Nehemia 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Nehemia galau, sedih. Raja tanya, kenapa? Karena tanah nenek moyangku reruntuhan. Akhirnya Nehemia ajukan cuti kepada Artasasta, kembali dan bangun tembok Yerusalem. Dan setelah itu masih ada deretan raja yang lain. Xerxes II, Darius II, Artasasta II, Artasasta ketiga, dan raja terakhir Persia adalah Darius III yang berkuasa tahun 336 sampai 330. Tapi raja-raja ini tidak disebutkan di dalam Alkitab. Ya. Maju ke kerajaan Yunani. Tadi saya bilang bahwa kekuasaan Persia berakhir pada Darius III. Sejak zaman Ahasiweros, niat menaklukkan Yunani sudah redup. Tapi berbeda dengan Yunani. Yunani ini kepengen menguasai seluruh dunia. Apalagi muncul seorang anak muda dari Makedonia yang sangat terkenal, yaitu Alexander, yang belakangan disebut Alexander Agung, Alexander the Great, yang pernah saya khotbahkan sejarahnya, ya, penakluk dari Makedonia. Nah, Alexander ini mempunyai ambisi yang besar menaklukkan dunia. Dia dari barat, dia memperluas wilayahnya ke wilayah timur, dan karena itu maka kalau sebelumnya Persia berusaha menaklukkan Yunani hanya nggak berhasil, sekarang balik, Yunani kepengen berkuasa atas Persia. Karena itulah maka invasi-invasi Yunani, Makedonia di bawah Alexander menyasar begitu banyak wilayah sehingga akhirnya menaklukkan wilayah Persia zaman Darius III. Di sini saya tidak omong banyak karena cerita tentang penaklukan Alexander Agung terhadap wilayah Persia sudah saya cerita panjang lebar dalam khotbah penakluk dari Makedonia. Silakan cari di YouTube dan lihat, termasuk strategi perang yang dipakai oleh Alexander Agung di dalam mengalahkan Darius III. Nah, akhirnya Yunani berkuasa atas Persia dan berakhirlah kerajaan Persia. Nah, pada saat itu bagaimana selanjutnya dengan kerajaan Persia? Apakah Alexander memusnahkan Persia sama sekali? Tidak. Alexander ini kepengen membangun kebudayaan baru. Karena dia tahu Persia dari timur, Yunani dari barat, dengan kebudayaan berbeda. Kira-kira bagaimana kalau kebudayaan barat digabung dengan kebudayaan timur? Lalu menciptakan sebuah kebudayaan baru. Karena itu alih-alih memusnahkan semua dari Persia, justru dia mengadopsinya, dan dia bahkan Alexander Agung itu mengawini perempuan-perempuan dari Persia. 2 perempuan Persia dia kawini. Ini perkawinan politik demi penyatuan politik dan budaya, supaya meminimalisir potensi pemberontakan dari Persia. Karena kebudayaan Persia juga diangkat. Nah, pada masa itulah Yunani berkuasa di bawah Alexander Agung. Lalu hasil perpaduan budaya barat dan timur inilah yang disebut sebagai budaya Helenisasi atau Helenisme.
Salah satu yang menonjol adalah bahasa Yunani. Karena itulah bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Sejak dari saat itu, seninya menjadi seni Yunani, filsafatnya menjadi filsafat Yunani, tata kotanya Yunani, arsitekturnya Yunani. Bahkan Raja Herodes di Alkitab itu sangat dipengaruhi oleh Helenisme Yunani. Karena itu ketika Herodes memugar bait Allah pada zaman Yesus, tampaknya bait Allah zaman Herodes itu sudah bercorak Yunani, ya. Maka budaya Yunani, belakangan Romawi berkuasa atas dunia, Romawi berkuasa dalam bidang hukum, politik, dan militer. Tapi budaya sudah tidak bisa geser Yunani. Karena itu saudara-saudara, seluruh dunia yang dikuasai termasuk Persia itu lalu akhirnya mulai bercorak Yunani. Tapi apakah ras Persia hilang? Tidak. Kalau begitu, ras mulai dari Elam, Media, Persia itu tetap hidup. Sekarang memang ada pengaruh Yunani, tapi tetap hidup. Walaupun bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa internasional, lingua franca pada waktu itu juga, tetapi bahasa orang Persia, bahasa Farsi, itu tetap jalan. Nah, sayangnya Alexander Agung mati muda, umur 32 tahun. Begitu Alexander mati muda, karena dia tidak punya anak, ya, anaknya, ya, katanya anaknya masih di dalam kandungan Roxane, istrinya dari Persia. Ya, tetapi karena masih kecil, akhirnya kekuasaan Alexander Agung jatuh ke 4 jenderalnya. Nah, yang paling hebat 2 jenderal, satu namanya Ptolemeus, yang satu namanya Seleucus. Nah, Ptolemeus ini berkuasa atas Mesir. Ya, lalu Seleucus ini berkuasa atas Syria. Maka dua ini tidak terlalu berpengaruh dalam sejarah. Tapi yang dua ini, yaitu Ptolemeus dan Seleucus, dinasti Ptolemais dan dinasti Seleukid, ini terus perang, ratusan tahun perang. Ratusan tahun perang. Nah, pada waktu pembagian itu, Persia masuk mana? Persia ikut Seleucus. Maka Persia berada di bawah kekuasaan Yunani versi Syria. Nah, apakah pengaruh Yunani membuat ras, bahasa, budaya Persia mati? Tidak. Mereka tetap hidup. Nah, lalu saudara-saudara, Seleukid ini, yang di Syria ini, mereka sangat kuat. Tapi sangat kuat karena wilayah terlalu luas. Secara administratif, dia kuat di barat. Tapi di wilayah timur, dia rapuh. Maka memanfaatkan kerapuhan di wilayah timur ini, lalu muncullah suatu bangsa baru di bagian timur, namanya Partia. Dan inilah cikal bakal dari kekaisaran Partia. Partia ini ada di wilayah Seleucus bagian timur. Memanfaatkan kerapuhan, lalu melakukan pemberontakan-pemberontakan. Dan bangsa Partia ini bangsa apa sebenarnya? Bangsa Partia ini adalah turunan dari Persia juga. Maka saudara lihat dari Elam, ya, turun ke Media, turun ke Persia, sekarang Partia, rasnya masih sama. Tidak hilang. Budayanya, bahasanya tidak hilang. Nah, maka disitulah kita lihat bahwa orang-orang Partia ini mulai melakukan pemberontakan terhadap Seleucus di Syria. Dan akhirnya mereka berhasil menang di dalam perang terhadap Syria, dan akhirnya mereka mengumumkan diri sebagai sebuah kekaisaran baru, kekaisaran Partia, dan mengklaim bahwa kekaisaran Partia adalah kelanjutan dari kerajaan Persia. Jadi ini kan Elam, Media, Persia, dia sempat belok karena Yunani. Tapi di bawah kekuasaan Partia itu dikembalikan lagi. Sehingga Partia menganggap bahwa mereka kelanjutan dari Persia tadi. Ini sejarah dunia. Tapi lagi-lagi, itu connect dengan Alkitab. Orang Partia muncul pada hari Pentakosta. Kisah 29. Kita orang Partia. Berarti memang benar itu ada. Nah, pada tahun 247 di bawah pimpinan seorang namanya Arsakes I, bangsa Partia itu sudah menjadi kerajaan yang hebat. Dan mereka membuat ibu kotanya di Kasipon di tepi sungai Tigris. Dan karena mereka mengklaim sebagai kelanjutan dari
Persia kuno, maka semua unsur Persia kuno dibawa ke Partia. Bahasanya harus tetap bahasa Persia. Agamanya harus agama Zoroaster. Simbol-simbol kerajaan, pemerintahan, militer, kekuasaan pusat yang dibagi-bagi ke dalam berbagai macam wilayah otonomi, itu persis kelanjutan dari Persia kuno. Dan ini membuat Partia itu dianggap sebagai New Persia, Persia baru. Kerajaan ini bertahan cukup lama, tapi akhirnya melemah. Kenapa melemah? Karena persaingan dengan Roma yang juga naik daun. Beberapa kali Partia perang dengan Roma, dan itu makin melemahkan Partia. Akhirnya pada tahun 224 Masehi, Kekaisaran Partia dikalahkan oleh Ardashir I, seorang gubernur sendiri dari Partia, yang berasal dari wilayah Persis atau Iran Selatan sekarang. Gubernur itu memberontak, sehingga akhirnya gubernur ini yang berkuasa. Partia tidak dikuasai oleh Romawi, tapi dia akhirnya mengganti penguasa. Partia dianggap bubar, lalu akhirnya Ardashir I ini dia mulai membuat satu dinasti baru, kekaisaran baru, namanya Kekaisaran Sasania. Ya. Nah, kekaisaran atau dinasti Sasania ini mulai tahun 224, dan Ardashir I menyebut dirinya sebagai Sahansa. Sahansa itu artinya raja segala raja. Dia mengambil, dan apakah dia melawan Partia dari segala hal? Tidak. Hanya kekuasaan politik dari Partia menjadi dinasti Sasania. Tapi dia tetap menganggap ini kelanjutan dari Persia kuno. Ya. Nah, karena itulah maka Persia kuno berlanjut pada Partia, lalu berlanjut lagi pada Sasania. Mereka mengklaim bahwa akar kekuasaan mereka ada pada dinasti Ahmenia yang didirikan oleh Kores. Maka Sasania itu lanjutan dari Kores. Ya. Torats Darye bilang begini, dinasti Sasania memandang diri mereka sebagai pewaris sah Ahmenia dengan menghidupkan kembali ikonografi, gelar-gelar, dan ideologi mereka, ideologi Persia. Pada masa dinasti Sasania inilah budaya Persia kuno kembali diperkenalkan. Bangunan-bangunan yang sebelumnya arsitekturnya sudah gaya Yunani karena pengaruh Helenisasi Alexander Agung, sekarang dikembalikan semua arsitekturnya itu dengan gaya Persia kuno. Saudara lihat, ini mereka mengikuti seperti apa yang terjadi di Dak Rustem. Saudara lihat gambar ini. Ini adalah kuburan kuno orang-orang Persia. Arsitekturnya seperti itu. Di batu besar lalu dipahat. Next. Nah, karena itu semua arsitektur kembali ke Persia kuno. Bahasanya kembali pakai bahasa Persia. Agamanya, agama tetap Zoroaster. Hukum, upacara negara, bahkan perang, semua dibingkai di dalam perspektif Zoroaster. Dan kembali, raja itu sebenarnya adalah wakil di bumi. Siapakah Raja Sasania yang sebenarnya? Itu adalah Ahura Mazda, dewa mereka. Kalau begitu kita lihat, Ahura Mazda, dewa yang dipercaya zaman Kores. Tapi sampai tahun 200 sebelum Masehi, dinasti Sasania tetap memakai semua itu. Nah, lalu kita bisa lihat, dinasti Sasania terus berkembang, New Persian, maka Persia kuno tetap hidup di dalam Sasania. Nah, tapi sementara Sasania berkembang, Romawi dari barat juga ekspansi kemana-mana. Ya, ekspansi kemana-mana, serangkaian pertempuran besar membuat Sasania kalah dari Romawi sampai abad yang ke-7. Maka karena perang dengan Romawi membuat Sasania lemah. Sementara Sasania sudah lemah, ada satu gelombang baru yang muncul dari Arab.
itulah laskar Islam. Maka memanfaatkan Sasaniyah yang lemah, akhirnya laskar Islam itu mulai menyerang Sasaniyah. Sehingga pada tahun 651, raja terakhir Sasaniyah namanya Yazdegerd III itu dibunuh mati. Dan sejak itu kekuasaan Islam berkuasa atas Persia, New Persian. Maka era berikut itu adalah era kekuasaan Islam atas wilayah itu. Nah, maka wilayah itu akhirnya dikuasai oleh kafilah Islam mulai dari Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah. Ini sudah masuk zaman Masehi, karena zaman Islam. Dan saudara-saudara, akhirnya kekuasaan atas bangsa Persia itu banyak dipegang oleh orang Arab, Arab Islam. Tapi saudara, apakah Persia itu hilang dengan kekuasaan Islam? Tidak. Saudara-saudara, karena sudah pengaruh Islam, maka mereka akhirnya perlahan-lahan pengaruh agama Zoroaster menjadi hilang. Lalu sekarang mengganti menjadi agama Islam. Tapi saudara-saudara, mereka orang-orang Persia, mereka mengklaim sekarang menerima Islam, tapi menolak Arab. Maka terjadi Islamisasi di wilayah Persia, tapi tidak terjadi Arabisasi di sana. Karena itu mereka tetap menolak menggunakan bahasa Arab. Bahasa resmi tetap adalah bahasa Persia. Ya, filsafat, kedokteran, matematika terus berkembang oleh orang-orang beragama Islam, tetapi sebenarnya adalah orang-orang Persia dengan budaya Persia. Tokoh-tokoh besar seperti misalnya Ibnu Sina, yang saudara jauhnya Pak Mikhail Sina itu, dari Persia, ya toh? Nah itu tokoh besar, ahli-ahli matematika di sana, Al-Ghazali, Omar Khayyam, itu pelopor-pelopor bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan teologi Islam. Nah, pada abad yang ke-13, kekuasaan Abbasiyah mulai lemah. Lalu lahirlah dinasti-dinasti Islam lokal Persia. Tadi dinasti dari Arab menguasai sana. Tapi mulai abad yang ke-13, dinastinya Islam, tapi Islam lokal Persia. Dan karena itulah, maka sementara Islam dianut sebagai agama resmi mereka, tapi mereka punya kepentingan untuk tetap melestarikan budaya Persia. Maka sekali lagi itu penting. Islamisasi yes, tapi Arabisasi tidak. Maka tidak boleh budaya Arab ditetapkan di sana. Ini penting, karena kalau di Indonesia Islamnya masuk, bukan hanya ya Islamisasi, ya, tapi Arabisasi. Sehingga orang Islam di Indonesia kok lebih Arab dari ketimbang orang Arab itu. Ya, itu karena apa? Karena pengaruh Islam masuk, Arab juga masuk. Sampai kalau bisa berbahasa Arab itu seperti bahasa surga. Orang umum bahasa Arab mereka kira berdoa. Nah itu karena begitu, ya. Itu yang terjadi sehingga akhirnya kita bisa lihat bahwa masuknya Islam ke Indonesia sekaligus dengan budaya Arab. Tapi di Persia tidak. Islam diterima, tapi budaya Arab tidak. Karena itu mereka tetap menghidupkan budaya Persia. Pada tahun 1801, Syah Ismail I mendirikan satu dinasti yang namanya dinasti Sawawi. Dan dia memperkenalkan paham Syiah yang berbeda dengan Sunni Islam pada umumnya. Nah, sejak dari itu, maka Iran terkenal sebagai Islam Syiah. Apa bedanya Syiah sama Sunni? Ya, itu karena Sunni itu menerima setelah siapa pewaris Nabi selanjutnya. Ya, maka dari Sunni itu maunya ya Abu Bakar dan 4 orang yang lain itu ya, Umar, siapa lagi. Tapi kalau yang dari Syiah itu hanya akui satu, yaitu menantu Nabi, yaitu siapa namanya, Abu Thalib, ya. Mereka hanya mengakui itu. Dan Syiah mengajarkan tentang adanya 12 imam. 12 imam itu dalam sejarah. Maka 12 imam itu nanti imam terakhir itulah yang namanya Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, karena itu menurut orang Sunni, Syiah itu bidah.
ajaran sesat. Makanya orang Sunni pun seringkali dalam berbagai negara dan berbagai kesempatan itu melakukan persekusi terhadap Syiah. Saudara lihat ketika perang kemarin ya, sementara Islam yang lain mendukung Iran untuk membombardir Israel. Lalu Felix Xiao muncul dan menjelaskan perbedaan Sunni dan Syiah. Dan Iran itu Syiah, itu bidah. Dan karena itu kita tidak boleh dukung Iran. Lalu dia menuai kritikan yang begitu banyak. Nah, karena itulah sejak saat itu maka Islam di Persia itu menjadi Islam Syiah. Agamanya Islam, tapi budayanya tetap Persia. Lalu muncul dinasti demi dinasti, muncul satu dinasti namanya dinasti Qajar. Nah, dinasti Qajar ini terkenal sangat korup. Kalau saya mau cerita tentang ini agak panjang lagi. Ya, tetapi karena korup lalu akhirnya terjadi pemberontakan terhadap dinasti Qajar. Dan pada pemberontakan itu sampai tahun 1921. Ada pemberontakan jenderal militer yang bernama Reza Khan itu mulai mengadakan pemberontakan kepada dinasti Qajar yang korup sehingga akhirnya dinasti Qajar runtuh. Ini adalah Reza Khan, dia mendirikan suatu dinasti baru namanya dinasti Pahlavi sehingga nama dia adalah Reza Shah Pahlavi. Dia mulai berkuasa pada tahun 1000. Ketika dia memberontak tahun 1921 dan pada akhirnya dia mulai resmi memerintah pada tahun 1925 dan inilah era negara Iran modern. Nah, pada waktu Reza Khan ini berkuasa, dia mulai mengadakan modernisasi, sekularisasi, dan dia membangun hubungan dengan berbagai macam negara, termasuk negara Barat atau negara Eropa. Lalu pada tahun sampai saat itu negara yang didirikannya masih bernama Persia. Lalu seperti saya katakan di awal, tahun 1935 Reza Shah karena dia sudah berhubungan dengan dunia internasional, dia menyerukan kepada dunia internasional bahwa sekarang jangan sebut bangsa saya sebagai Persia, tapi sebagai Iran. Kenapa? Karena anggapan bahwa Persia itu hanya sekelompok orang dari provinsi Fars atau Farsi. Sementara Iran itu kelompok bangsa wilayah Iraniah yang mencakup wilayah seluruh Elam itu. Itulah bangsa Iraniah. Sehingga supaya tidak hanya Persia itu hanya menuju kepada satu kelompok tertentu, tapi Iran itu adalah sekelompok masyarakat dari wilayah itu yang bisa dilacak sampai ribuan tahun sebelumnya. Dan sejak itu maka nama Persia diganti dengan Iran. Nah, pada tahun 1941 ada pengaruh Uni Soviet dan juga Inggris sehingga akhirnya Reza Shah Pahlavi ini diganti oleh anaknya, dia turun tahta, diganti oleh anaknya Muhammad Reza Pahlavi. Ini adalah Muhammad Reza Pahlavi, dan dalam masa pemerintahannya, ya, dia melanjutkan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tapi ada problem panjang karena bergerak pada saat itu imperialisme dari Barat. Inggris, Rusia itu mulai berusaha menaklukkan wilayah lain. Dan kita tahu bahwa imperialisme Barat itu dimainkan peranan penting oleh Inggris. Menjajah banyak wilayah di Asia. Nah, salah satunya adalah wilayah Iran atau Persia ini. Nah, terjadi banyak pergolakan. Sampai akhirnya ladang-ladang minyak di Iran akhirnya dikuasai oleh Rusia di satu sisi, Inggris di satu sisi. Belakangan masuk lagi Amerika. Maka keadaan menjadi runyam sehingga pernah terjadi pemberontakan sampai Muhammad Reza Pahlavi lari keluar dari Iran. Tapi setelah keadaan tenang dia masuk kembali lagi. Dan dia dengan memerintah dengan tangan besi otoriter bunuh banyak orang. Dan semua akumulasi masalah itu akhirnya menggerakkan seorang pemimpin karismatik Islam. Nah, ya, dia menggerakkan, dia dibuang oleh Pahlavi sampai ke
Paris, Prancis. Tapi dari sana dia bikin khotbah-khotbahnya, anak buahnya masukkan ke Iran. Dia bikin buku, masukkan ke Iran dengan sistem politik yang dia perkenalkan. Akhirnya Februari tahun 1979 meledaklah sebuah revolusi Islam Iran 1979. Demo besar-besaran kira-kira mirip dengan Indonesia 1998 itu. Ya, sudah lihat beberapa dokumentasi foto. Ini adalah revolusi Islam Iran, dan tokoh di balik ini adalah ulama Syiah karismatik yang bernama Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ya, ini foto dia waktu memimpin pergerakan-pergerakan. Dan revolusi ini menggulingkan Muhammad Reza Pahlavi dan mengakhiri dinasti Pahlavi, sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Persia. Revolusi Khomeini terus berlanjut dengan memperkenalkan suatu sistem pemerintahan baru, yaitu sistem republik. Dan dari situlah muncul Republik Syiah Iran dengan sistem 12 imam tadi. Ya. Ervan Abramin berkata, revolusi tahun 1979 menandai perpaduan unik antara Islam politik dan nasionalisme Persia dan melahirkan sebuah republik teokratis. Sekarang mereka sudah jadi Republik Iran, negara modern. Bahasanya bahasa Persia kuno. Budayanya budaya Persia. Semua budayanya itu masuk budaya Persia. Islam Zoroaster berganti dengan Islam, tapi budaya tetap dipertahankan sampai Iran zaman modern. Dan Ayatollah Khomeini itu akhirnya mati dan diganti oleh salah seorang muridnya yang bernama Ayatollah Ali Khamenei. Ini pemimpin sekarang. Ya, begitulah sejarah panjang Iran. Kalau begitu, mari kita lihat kembali ke belakang. Bagaimana? Coba lihat lini masa berikut. Saudara lihat itu, mulai dari Elam, Media, Persia, Partia, Sasanid, Kekhalifan Islam, dinasti Qajar, terus sampai Pahlavi, Shan, lalu masuk Republik Islam Iran 1979 sampai sekarang. Dari lini masa ini, saudara bisa lihat, apakah orang Elam musnah? Tidak. Apakah orang Media musnah? Tidak. Apakah orang Persia musnah? Tidak. Hanya sempat belok sedikit waktu Yunani, tapi langsung dikembalikan oleh Partia dan Sasanid. Dan terus memang Islam masuk, mempengaruhi agamanya. Tapi ras orang Persia, budaya orang Persia, termasuk bahasa Persia, itu masih hidup sampai hari ini. Sudah 5.000-an tahun. Sekarang perhatikan kutipan ini dari Gem Maibon. Zaman boleh berganti, iman boleh berubah, namun jejak sebuah bangsa tidak pernah hilang. Di balik Republik Islam Iran hari ini, kita melihat garis keturunan dan warisan dari bangsa Persia yang sejak dahulu kala telah bersentuhan dengan umat Allah dan rencananya di bumi. Next, Iran modern adalah wajah baru dari jiwa lama. Dia tampil sebagai negara Islam Syiah, namun di balik tirai waktu, kita melihat denyut sejarah Persia yang tak pernah padam. Sebuah bangsa yang dahulu dipakai Tuhan dan yang jejaknya belum selesai dalam skenario ilahi. Itulah sejarah panjang Iran. Ada di Alkitab. Kalau begitu sekarang yang jauh lebih penting adalah bagian kedua kita. Hubungan Israel dan Iran dari masa ke masa. Bersambung. Biarpun bersambung, khotbah ini belum selesai. Karena ini khotbah. Ini bukan cerita sejarah saja, ini khotbah. Nah, apa penting ini semua bagi kita? Saudara, kalau saudara perhatikan rangkaian ini dari bangsa Elam terus ini, kita boleh tarik titik terakhirnya adalah Iran modern. Tapi titik awal itu Elam. Ya. Nah, saudara-saudara, ini ada hubungan sejarah yang tidak terputus. Kalau titik awalnya Elam ini pernah jadi kerajaan yang jahat. Dan karenanya sombong dengan kekuatan militer. Makanya Tuhan pernah menghancurkan Elam. Menggunakan apa? Menggunakan Asyur.
Walaupun nanti dia hidup lagi, hancur lagi, hidup lagi, hancur lagi, hidup lagi, hancur lagi. Sebenarnya itu sesuai dengan pembuatan firman. Lihat Yeremia 49. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala, demikian firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikian firman Tuhan. Berarti Tuhan berkata dia akan membinasakan Elam. Tapi kenapa kok tidak habis sampai sekarang, masih ada? Mestinya kalau firman Tuhan tergenapi, habis dong mereka. Tapi ternyata masih ada. Karena setelah pemberitaan hukuman terhadap Elam, ada satu janji Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 39. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Berarti memang Tuhan menubuatkan kehancuran Elam. Tapi juga Tuhan menubuatkan di kemudian hari akan ada pemulihan bagi Elam. Dan itu akhirnya menunjukkan bahwa Elam tidak pernah musnah dari sejarah. Berganti kekuasaan-kekuasaan nanti di tangan Persia, tapi Persia juga tetap hidup walaupun sudah ganti nama. Tadi saya bilang tadi bahwa Reza Shah bilang jangan Persia tapi Iran. Tapi di dalam waktu anaknya Muhammad Reza Pahlavi itu berkuasa, karena desakan dari berbagai macam pihak, sehingga akhirnya Muhammad Reza Pahlavi mengumumkan bahwa negara mereka punya dua nama. Satu Persia, satu Iran. Mau pakai mana saja terserah. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa ternyata Elam itu tidak pernah mati dan hidup kembali di dalam Iran modern. Dan itu memang cocok dengan nubuat firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan Elam. Charles Finberg bilang begini. Firman terakhir bagi Elam adalah belas kasihan. Setelah hukuman datang pemulihan. Sebuah pengharapan eskatologis di mana bangsa-bangsa termasuk Elam akan turut ambil bagian dalam berkat-berkat pemerintahan Mesias. Pertanyaan kita sekarang, kalau memang kata-kata Finberg benar dan nubuat benar, apakah benar bahwa orang Iran akan menerima berkat pemerintahan Mesias? Saudara, perhatikan ini. Pada hari Pentakosta, ketika murid-murid memberitakan tentang Yesus, siapa yang muncul di sana? Kisah 2 ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam. Itu kan grup mereka itu, grup Iran itu. Ya, berarti Partia itu kan kelompok Irania, Media Irania, Elam Irania. Kalau Mesopotamia itu sudah Babel. Yudea itu di Israel, Kapadokia itu Turki Timur yang juga dikuasai oleh Persia, Pontus dan Asia sudah lain. Itu berarti kita bisa lihat bahwa 3 suku Irania itu masuk dan hadir pada hari Pentakosta. Mereka mendengar Injil di dalam bahasa mereka sendiri dan mereka kembali kepada wilayah mereka. Kalau begitu, kita boleh berharap bahwa di kemudian hari Iran pun terbuka untuk percaya kepada Yesus. David Guzik, kemudian kasih karunia menerobos masuk untuk Elam. Seperti untuk yang lain, pergerakan bangsa-bangsa selama ribuan tahun membuat nasib mereka sulit dilacak. Tetapi tirai terangkat 1 atau 2 inci pada hari Pentakosta ketika orang Elam ditemukan di antara orang banyak yang mendengar pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam bahasa mereka sendiri. Dengan kata lain, kita tidak tahu lagi ini gelap, ini Iran. Tapi tiba-tiba di hari Pentakosta 1 tirai dibuka. Wih, mereka ada. Sekarang hilang lagi. Tapi di dalam sejarah, dokumen sejarah, seperti dalam catatan Eusebius, seorang sejarawan gereja, juga catatan Ibnu Al-Nadim dalam bukunya First pada abad yang ke-10, beberapa teks kuno lainnya, itu menemukan liturgi Kristen berbahasa Persia kuno, Pahlavi. Dan itu menunjukkan, ada catatan Eusebius, ada komunitas Kristen yang cukup besar pernah hidup di Persia. Lalu sekarang Islam masuk, dan Kristen nyaris hilang di sana.
Sekarang kekristenan di Iran itu adalah gereja-gereja bawah tanah. Kecil. Tapi saudara lihat ini. Ada dari Yeremia ada janji pemulihan. Habis itu kayak tenggelam dalam sejarah. Kita nggak tahu lagi. Tiba-tiba mereka nongol di hari Pentakosta. Habis itu hilang lagi. Kita tidak tahu lagi. Tiba-tiba catatan abad 10. Banyak orang Kristen ada di Persia. Begitu penaklukan Islam dia hilang lagi. Pertanyaannya, masih mungkinkah dia muncul di akhir zaman? Yesaya 2 ayat 24 menubuatkan bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada Kristus. Dan adakah di sana Elam, Media, Partia, Sasania, Persia, dan Iran? Semua ini memberikan pelajaran pada kita. Pertama, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Dia tidak hanya bekerja dalam kehidupan personal, pribadi, tapi juga mengatur jalannya sejarah dunia. Tidak ada kekaisaran, tidak ada negara, tidak ada rezim, tidak ada dinasti yang bisa bertahan tanpa izin Tuhan. Dan tidak ada yang bisa runtuh tanpa izin Tuhan. Tremperlong Menteri berkata, bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Media, Persia, Yunani bukan peristiwa acak, melainkan berada di bawah kedaulatan ilahi, melayani rencana akhir Allah atas sejarah. Makanya nats pembimbing kita tadi, Mazmur 22, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kedua, ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janji, bahkan terhadap bangsa non-Israel. Dia setia kepada Israel. Tapi kalau dia pernah berjanji kepada bangsa yang non-Israel sekalipun, karena Tuhan setia, dia pasti pegang janjinya. Graham Goldsworthy, teologi Alkitabiah menegaskan, Allah menyatakan diri dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Israel, tapi juga dalam interaksinya dengan bangsa-bangsa seperti Persia dan Babel. Karena itulah, janji yang kita lihat di dalam kitab Yeremia ternyata masih hidup sampai sekarang. Dan saya yakin akan hidup pada masa yang akan datang. Ketiga, ini mendorong kita untuk melihat bangsa-bangsa dalam cara pandang Tuhan. Hari ini kita melihat Iran begitu negatif mungkin. Seperti musuh, ancaman, sebuah poros kejahatan. Tapi kalau melihat dari kacamata Tuhan, sebenarnya ada tangan Tuhan juga di balik ini. Kedepannya bagaimana, nanti kita lihat. Tapi yang pasti bahwa kalau sampai mereka hidup dan ada janji firman Tuhan, artinya Tuhan punya rencana di sini. Dan terakhir, jika Tuhan setia kepada bangsa Elam yang pernah jahat, yang pernah dihancurkan, yang pernah tercerai-berai, dan tetap menjanjikan pemulihan bagi mereka, itu penghiburan besar bagi kita pribadi-pribadi yang sering jatuh dalam dosa dan kehancuran, kegagalan. Ya, sebab janji pemulihan berlaku juga bagi kita, bagi Elam, bagi Persia. Karena itu dalam pergumulan besar berat, jangan menyerah. Tuhan pegang kendali atas sejarah. Bagaimana hubungan Iran dan Israel? Bagaimana hubungan mereka dulu? Bagaimana hubungan mereka sekarang? Dan bagaimana ujung akhir di ujung zaman nanti? Bersambung. Tuhan